ya. Di instansi. Dan dosen. Enggak terkait tadi di instansi mana? Penulis independen, programmer independen. Instansi saya di jurusan Teknik Elektro Universitas Mataram. Universitas Mataram. Ya. Di bagian apa? Bagian informatika. Informatika. Apakah saudara juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan analisa digital forensik pada pekerjaan saudara? Iya. Secara resmi di universitas atau di fakultas saudara? Di universitas dan beban dari profesor di Jepang. Oh bukan, di dalam pekerjaan? Iya itu pekerjaan. Oh pekerjaan juga, oke. Jadi tadi beberapa pekerjaan tentang digital forensik, mungkin bisa dijelaskan pekerjaan digital forensik seperti apa sih? Banyak. Enggak salah satunya. Berkaitan dengan bagaimana menyandikan data, menyimpan data, mengenkrip data dalam citra, di dalam video, mengekstraksi data, dan lainnya. Nah terkait dengan pekerjaan digital forensik, kan saudara di digital forensik, itu pekerjaan, nah ini saya jelaskan, itu pekerjaan selaku teknologi informasi dalam IT atau pekerjaan digital forensik? Digital forensik itu terdiri dari banyak ilmu. Iya. Dua ilmu yang berkaitan dengan digital forensik, bentar dulu. Digital forensik itu memiliki banyak cabang ilmu. Dua diantaranya adalah kriptografi, keamanan informasi. Iya. Yang kedua analisis video. Oh iya. Ya. Tapi apakah dengan analisis saudara pernah untuk saudara pakai dalam kepentingan peradilan? Tidak. Tidak. Saudara tadi jelaskan, saudara bekerja dalam kaitannya dengan digital ya tadi ya, kriptografi dan lain sebagainya. Saudara bekerja di lab. Ya. Apakah lab saudara dalam mengerjakan itu sudah ada standar dari akreditasi? Yang mulia, saya kira ini kita bukan menginterview jadi saksi nih. Kita interview jadi tersangka. Artinya gini. Kami jelaskan dulu. Mungkin mohon izin, kami jangan dipotong, tapi kami jelaskan maksudnya. Artinya yang kita nilai ini adalah sebuah pekerjaan atau sebuah hasil digital yang harus kompatibel dan syaratnya agak rigid. Di sini rigid, bahwa kapasitas yang perlu disampaikan oleh ahli ini harus kami tahu. Karena apa? Untuk menilai sebuah ahli, ada faktor orangnya, faktor pengetahuannya, faktor pengalamannya, kemudian baru kami masuk ke faktor keterangannya. Kan seperti itu undang-undang mengatur. Ya, saya bisa berkompetisi dengan ahli yang lulusan MBA, Pak. Oh bukan, bukan kami maksudnya berkompetisi, tapi artinya kami harus tahu pengalaman saudara. Sudah, nggak usah berdebat. Disertasi saya itu Pak tentang konten video, kriptografi dan keamanan data. Saya percaya tadi karena saudara saya ini. Bisa ditanding dengan yang lulusan MBA Pak. Oh bukan, kami bukan mau menanding, tapi kami bertanya. Supaya yang mengenai dengan apa maksud. Iya, nanti kami masuk ke situ. Oke. Ahli di dalam saudara tadi mungkin sudah menjelaskan ya, dan kami sangat percaya sekali dengan kredibilitas saudara, keilmuan dan tadi sudah menjelaskan di monitor. Artinya kami hanya menanyakan beberapa hal yang perlu kami tahu. Kompetensi saya juga saya memiliki paten, jurnal, book chapter. Oh iya. Ahli Anda punya ya? Jangan berlebih ya. Jadi kewajiban ahli adalah berpendapat apa yang ditanya oleh kompetensi. Jadi sesuai dengan apa yang kami tanyakan. Saudara ahli, kami mau tanya dengan saudara tadi jelaskan. Saudara tadi menjelaskan sesuai dengan tadi disampaikan penasihat hukum, mengambil data-data tadi dari beberapa stasiun televisi. Iya. Nah, tadi permintaannya adalah surat resmi ya. Tadi kalau penasihat hukum tadi kami catat bahwa permintaan terhadap data itu adalah surat resmi kepada media TV. Dan itu disampaikan kepada saudara. Ya. Nah tadi saudara jelaskan tadi bahwa saudara juga mengambil dari YouTube. Ya. Mengambil dari YouTube. Nah dari YouTube itu gimana prosesnya saudara? Begini, kita mengambil dari YouTube sebagai data tambahan, data pembanding. Apakah konsistensi pergerakan yang kita curigai sebagai tampering ada di 4 sumber tersebut, Kompas TV, TV One, ITV, dan YouTube. Tapi artinya
dari YouTube itu menjadi bahan kajian saudara juga? Intinya konsisten yang kita amati. Iya, artinya bahan yang diambil dari YouTube itu bahan yang menjadi saudara kajian juga. Sebagai pembanding. Iya, pembanding tapi menjadi bahan kajian. Iya, 3 utama, 1 pembanding. Iya, jadi bahan kajian kan? Bukan kajian, pembanding. Kalau pembanding itu perlu dikaji nggak? Dikaji. Iya, artinya kan kajian kan? Iya, bagian dari kajian. Iya, bagian dari kajian yang tidak terpisahkan kan seperti itu. Iya. Menurut keahlian saudara selaku digital forensik mengambil kajian dari sebuah web YouTube itu apakah memang menjadi standar dalam pekerjaan digital forensik? Sebagai indikasi awal. Kalau data kita terima, data yang asli juga bisa. Bukan, maksud saya yang tadi diambil-ambil itu apakah menjadi dugaan awal kan tadi? Nah itu menjadi standar nggak? Standar dalam pemeriksaan digital Ya, forensik? jika data primer kita dapatkan, data sekunder bisa kita jadikan sebagai materi untuk kajian awal. Terkait dengan tadi kajian-kajian data dari media, dari YouTube, apakah data-data yang saudara kaji sebagai dugaan awal? Karena tadi kalau menurut saudara dugaan awal, tapi ketika tadi kami beberapa catat kepada pertanyaan penasihat hukum seperti sudah semi kesimpulan, saya nggak bilang kesimpulan, tapi semi kesimpulan seperti tangannya seperti ini gitu. Tapi nanti bisa kita uji. Artinya seperti ini. Tadi saudara bilang itu merupakan bahan kajian dari pihak TV dan lain sebagainya, dari YouTube sebagai bahan kajian. Saya mau tanya, kualitas video yang saudara analisa sebagai bahan kajian, apakah tidak pernah ada distorsi? Kenapa pertanyaan yang sama tidak ditanyakan? Apakah kualitas dalam flash disk sama dengan di sini? Bukan. Bentar Pak, ini kaitannya dengan distorsi. Saya jangan dipotong. Nah, apa yang ada di dalam flash disk itu memiliki format MP4 dan AVI, itu distorsi. Jadi apa yang ada dalam flash disk juga versi distorsi dari apa yang ada dalam DVR. Ya, pertanyaan saya bukan seperti itu. Pertanyaan saya dari kajian saudara dari data yang diminta kepada beberapa stasiun TV dan beberapa tadi YouTube yang saudara tadi kaji, itu apakah itu tidak mempengaruhi ada distorsi? Ya, sama dengan apa yang ada dalam flash disk. Pertanyaannya itu, sama, distorsi juga. Distorsi. Nah, dengan distorsi itu, apakah berpengaruh terhadap kajian yang saudara sampaikan? Tidak signifikan karena kita temukan konsistensi. Tidak signifikan? Iya. Artinya? Artinya, apa yang kita ketemukan, kejanggalan pergerakan yang kita temukan, ada di 4 bahan yang kita uji. Ada konsistensi? Ya. Dari mana saudara bisa mengetahui itu ada konsistensi, sementara di situ ada distorsi? Dari yang kita tunjukkan tadi. Itu yang kita tunjukkan tadi? Iya, artinya kan dari video yang saudara peroleh dari stasiun TV, kalau itu mungkin memang permintaan resmi, memang siaran yang di ini kami. Tapi kalau dari YouTube, dari mana saudara bisa YouTube tahu itu sebagai pembanding, Pak. Di tiga sumber itu sudah konsisten. Tapi tadi saudara jelaskan sebagai kajian. Ya, sebagai kajian untuk membanding. Artinya kajian itu outputnya menjadi jangan hasil disimpulkan dong, ini. jangan disimpulkan. Jangan artinya, jangan begitu. Tanya aja. Loh. Kalau artinya itu disimpulkan, itu kesimpulan. Ya, oke. Mungkin seperti ini pertanyaannya. Apakah dari YouTube tadi yang saudara sampaikan, ya kan? Kan tadi saya bilang itu ada distorsi, saudara cerita. Ya kan? Nah, distorsi itu berpengaruh tidak terhadap analisa saudara? Tanpa data dari YouTube pun kita telah temukan konsistensi di 3 file dari Tapi stasiun kenapa TV. saudara harus pakai YouTube? Ingin tahu? Oh, ingin tahu. Ya. Apakah itu standar juga? Apakah saudara dapat izin dari YouTube? Alah. Saya kira nggak relevan yang mulia. Ini karena Nggak relevan Maulia. Saya tidak mau jawab yang mulia. Artinya bukan relevan. Artinya ini proses peradilan yang perolehannya juga harus resmi.
Kalau seandainya perolehan data yang kita sampaikan seperti ini diperoleh dengan asal-asalan, tentunya masih kita bisa perdebatkan. Coba tenang, ya. Jadi begini aja. Ahli menjawab apa yang ditanya oleh penuntut umum dan apa menjawab daripada yang ditanyakan oleh penasihat hukum. Bukan berdebat antara ahli dan penuntut umum maupun berdebat antara penasihat hukum dengan ahli. Ya. Sehingga sidang menjadi tertib. Karena yang kita cari di dalam persidangan ini adalah pendapat ahli, ya. Gitu ya. Yang nanti akan disimpulkan oleh majelis. Demikian, silakan. Ya. Saudara ahli, tadi kembali mungkin saya jelaskan tadi saudara, sebagai bahan kajian ya tadi ya. Apakah saudara, tadi saudara belum pernah menganalisa sebuah video forensik, sebuah video untuk kepentingan pengadilan kan seperti itu? Tadi kan? Belum. Atau begini ya, supaya tidak berlarut. Karena tujuan ahli didatangkan oleh penasihat hukum dalam persidangan ini kan adalah untuk menganalisa rekaman CCTV yang ada di restoran Olivier, ya. Sedangkan kehadiran ahli di dalam persidangan ini oleh penuntut umum sudah tidak ada keberatan, sehingga sudah tidak perlu dibahas lagi tentang keahlian daripada ahli ini, ya. Ya. Begitu. Terima kasih majelis. Terima kasih majelis. Begini? Oke. Panggil aja, ya. Silakan Pak Muhammad Nuh.